Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Untayan syukur tidak bosan kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, karunia-Nya, limpahan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Detik ini Allah masih izinkan kita untuk bisa sama-sama berkumpul, untuk bisa sama-sama bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi. Malah perkara ini merupakan sebuah perkara yang pernah dimintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah meminta kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah ini adalah salah seorang sahabat yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini adalah salah seorang sahabat yang masuk Islam di awal-awal, termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi ketika Rasul dakwah di Mekah pertama kali, di antara para manusia yang masuk Islam adalah Ummu Salamah bersama dengan suaminya. Ummu Salamah ini gelar, Pak. Nama lengkapnya Hindun binti Abi Umayyah. Abi Umayyah ini bapaknya Hindun atau bapaknya Ummu Salamah. Beliau salah seorang Quraisy yang terkenal sangat dermawan, sangat baik hati. Sampai-sampai orang menggelarinya dengan sebutan Zadur Rukab, yang artinya bekal para pengembara. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang ikut bepergian dengan dia, atau kalau ada sebuah kafilah mau safar dan ada beliau, ada Abi Umayyah, Abi Muawiyah gitu, Abu Muawiyah, ini orang nggak perlu bawa bekal, karena semua kebutuhan yang ikut serta dalam kafilah tersebut ditanggung sama beliau. Ya, saking luar biasanya. Nah, menikah dengan kemudian ketika dewasa menikah dengan seorang laki-laki namanya Abdullah bin Abil Asad, seorang pemuda yang kalau dilihat dari sisi kabilah beda kabilah gitu. Beliau kabilah A, ini kabilah B gitu. Setelah menikah lalu mendengar ajakan Nabi dan masuk Islam. Kedua manusia ini juga merupakan kedua manusia yang pernah mendapatkan penyiksaan dari orang-orang Quraisy karena keimanan mereka. Makanya ketika Rasul memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah, ikut hijrah ke Habasyah. Perjuangan yang luar biasa.
Kalau kita masih mending Pak ya, iman kita, Islam kita, dan ibadah-ibadah kita insya Allah masih nyantai-nyantai aja gitu. Tidak ada tekanan yang begitu hebat yang seperti yang pernah mereka alami. Kalau dulu luar biasa. Tapi kadang anehnya kita lebih merasa yakin dengan keimanan kita dibandingkan mereka gitu. Kita lebih merasa nyaman, pasti masuk surga lah gitu. Mereka walaupun dengan penyiksaan sehebat itu kadang gak yakin bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ummu Salamah hijrah ke Habasyah, kemudian nanti balik lagi kemudian ke Mekah karena mendengar informasi kalau di Mekah sudah aman keadaannya, tapi ternyata informasi yang mereka dapatkan hoax. Pas sampai Mekah, ternyata Mekah belum aman. Mereka disiksa lagi, diintimidasi lagi. Sampai akhirnya kemudian ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Dan langsung kemudian dikatakan oleh kata para ulama, Abu Salamah termasuk laki-laki pertama dari bangsa Quraisy atau dari orang-orang Mekah yang pertama kali hijrah ke Madinah. Namun sayang, ketika sudah di jalan, lagi berangkat, Abu Salamah nuntun unta, di atas unta ada Ummu Salamah dengan putranya. Ketika di jalan tiba-tiba dihadang sama kabilah dari istrinya, suku dari istrinya. Kemudian mereka mengatakan, wahai Abu Salamah, kami enggak ridho engkau bawa salah satu anggota keluarga kami. Kalau engkau mau pergi ke Madinah silahkan pergi sendiri. Sedangkan Ummu Salamah tinggalkan dengan anaknya. Dan dipaksa direbut gitu, dipisahkan. Akhirnya kemudian terpisahlah. Abu Salamah berangkat sendiri ke Madinah, Ummu Salamah dengan putranya dibawa oleh kabilah dari keluarganya. Ketika nyampe di tempat kabilahnya, tiba-tiba terdengar kabar ke kabilah suaminya. Gak terima. Datang mereka kemudian ke kelompoknya atau ke kabilahnya Ummu Salamah. Dan mengatakan, demi Allah, kami gak rela anaknya Abu Salamah kalian pegang. Sini. Karena yang berhak untuk mengurus dia adalah kami. Diambil anaknya kemudian. Akhirnya 3 orang terpisah. 1 di Madinah, 1 di kabilahnya Ummu Salamah, 1 di kabilahnya Abu Salamah. Dan itu berlangsung selama setahun lamanya kurang lebih. Setahun. Terpisah karena akidah. Bukan karena kerjaan, Pak. Tapi karena akidah, karena keyakinan, karena mempertahankan keimanan. Dan subhanallah dengan kesabaran yang begitu luar biasa, Allah akhirnya mempertemukan mereka kembali. Ternyata riwayat mengatakan setiap harinya Ummu Salamah itu sering berangkat ke perbatasan, pulang sore gitu. Sekedar pengen ketemu sama Abu Salamah. Karena dia beranggapan jangan-jangan Abu Salamah nunggu di perbatasan gitu. Sampai akhirnya sebagian orang menganggap Ummu Salamah agak stres gitu. Udahlah, suruh ke Madinah aja, kasihan tuh gitu. Dia kayak orang linglung gitu. Akhirnya keluarganya mengizinkan dia untuk berangkat. Dan kebetulan juga pada saat itu keluarganya Abu Salamah menyerahkan anaknya Abu Salamah ke Ummu Salamah. Sampai akhirnya Ummu Salamah kemudian berangkat ke Madinah berdua dengan anaknya. Naik unta. Dan alhamdulillah dengan izin Allah ketika nyampe di Tan'im, sebuah daerah antara Mekah dengan Madinah, mereka ketemu dengan seorang sahabat namanya Utsman bin Abi Thalhah. Yang kemudian beliaulah yang mengantarkan Ummu Salamah dengan putranya nyampe ke gerbang Madinah. Dan akhirnya bisa bertemu dengan Abu Salamah, kembali berkumpul keluarga tersebut. Namun sayang, ikhwanu fillah rahimakumullah, sangat disayangkan pertemuan mereka, perkumpulan mereka kembali tidak dalam waktu yang lama. Karena setelah itu di tahun kedua Hijriah, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perang Badar. Dan Abu Salamah termasuk seorang manusia yang ikut dalam perang tersebut. Dan ketika pulang dari perang Badar, Abu Salamah termasuk orang yang pulang dengan selamat, namun banyak luka-luka di tubuhnya. Nggak mati syahid, tapi banyak luka-luka. Sampai akhirnya beliau sering sakit-sakitan. Sampai suatu waktu kemudian Rasul berkata kepada beliau dengan mengatakan, wahai Abu Salamah, tidak ada seorang mukmin pun yang ditimpa musibah oleh Allah, kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
Lalu ditambah dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang sedang aku terima dan ganti dengan yang lebih baik. Maka kata Nabi, Allah bakal mengabulkan permintaannya. Siapapun seorang muslim yang ditimpa musibah lalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha, melainkan dengan doa itu Allah bakal kabulkan permintaannya. Ini pesan Nabi kepada Abu Salamah. Ketika Abu Salamah dapat pesan ini, disampaikan kepada Ummu Salamah. Kata beliau, Ummu Salamah, istriku, Rasul tadi berpesan kepadaku, ketika ada seorang muslim berdoa kepada Allah ketika ditimpa musibah dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Dan dihafal kemudian sama Ummu Salamah. Selang beberapa waktu meninggal Abu Salamah. Dan meninggalnya suaminya merupakan musibah. Tapi kemudian Ummu Salamah ketika meninggal suaminya, pas mau ngomong doa tadi, bingung gitu. Kenapa bingung? Karena dia merasa tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada suaminya. Kan tadi gitu doanya, ya Allah, berikan pahala di musibah yang aku hadapi dan ganti dengan yang lebih baik. Nah, dia berpikir kalau saya doa ini Allah kabulkan, siapa yang bakal jadi suami saya? Dia mengatakan dalam dirinya sepertinya nggak ada laki-laki yang lebih baik daripada suami saya. Ada kebingungan di sana. Tapi kemudian dia yakin kalau ini adalah bagian dari wahyu. Kan kita sama-sama tahu, wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang keluar dari mulut Nabi SAW merupakan wahyu. Maka kalau wahyu, pasti ada kebaikannya. Walaupun nggak dipahami. Ya, walaupun nggak dimengerti, nggak ngerti ini apa maksudnya gitu, atau apa tujuannya, apa hikmahnya, walaupun nggak diketemukan, kalau itu bagian dari wahyu, kita harus taat. Ya semacam contoh Pak, ini air minum kita, kemudian ada lalat masuk ke dalamnya dan mati di sana. Maka sunnah Nabi adalah kita haruskan mencelupkan lalat tersebut sampai ke dalam, apalagi sama gelasnya. Tapi dicelupkan, lalu diambil lalatnya, dibuang lalatnya, diminum airnya. Kata Nabi begitu. Logikanya, jorok banget sih, tapi enggak. Ternyata wahyu enggak begitu gitu. Bukan jorok, justru kata Nabi, karena di sayap satunya ada racun, di sayap satunya ada obatnya. Itu wahyu. Ihwanu fillah rahimakumullah. Maka Ummu Salamah pun demikian ketika mendengar dan ingat dengan doa tersebut, walaupun agak bimbang dia untuk mengatakannya, tapi karena dia yakin ini bagian dari wahyu, dia kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Dan subhanallah, setelah selesai masa iddahnya, masa iddah ini adalah masa menunggu seorang istri ketika ditinggal sama suaminya, tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq melamar. Tokoh yang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ditolak sama Ummu Salamah, nggak mau. Ketika ditolak Abu Bakar, datang Umar bin Khattab. Sama ditolak juga sama Ummu Salamah. Setelah itu kemudian datang Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah. Ketika datang Nabi, mulai bingung. Kenapa? Karena nggak ada orang lebih baik daripada Nabi. Tapi dengan bijak dia mengatakan, Rasul, maaf, bukan aku tidak mau menikah dengan Anda. Tapi engkau kan tahu, aku banyak anak. Aku juga sudah tidak muda lagi. Malah aku, kata beliau, punya rasa cemburu yang sangat tinggi. Punya rasa cemburu yang sangat tinggi. Aku khawatir dengan kecemburuan yang kumiliki ini akan mengundang azab Allah. Takut karena cemburu kemudian nggak senang sama istri yang lain, muncul permasalahan gitu. Dan lain sebagainya. Tapi Rasul dengan bijak mengatakan, wahai Ummu Salamah, terkait dengan cemburumu, kamu nggak usah khawatir. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengurangi rasa cemburumu. Terkait dengan usiamu, kamu nggak usah khawatir. Aku pun sama sudah tua. Dan terkait dengan anak-anakmu, maka kamu nggak usah khawatir. Kita akan urus bersama. Kita akan urus bersama. Ini Ummu Salamah. Dan akhirnya kemudian menikahlah Rasul dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Seorang janda
yang udah cukup usianya dan punya anak. Ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya ketika kita menemukan seorang pemuda atau siapa yang menikah dengan seorang janda, nggak ada masalah. Rasul pun sama demikian. Namun yang menjadi masalah kadang di kita ada orang nikah sama janda, punya anak yatim, anaknya nggak diurus. Yang cuma diperhatikan istrinya aja. Ini yang agak kekeliruan gitu, yang kurang tepat. Nabi mengatakan nggak usah khawatir, kita akan urus bersama. Nabi juga memiliki melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ini Ummu Salamah, dan semenjak itu kemudian beliau sering mendampingi Nabi dan tahu kemudian kebiasaan-kebiasaan Nabi. Beliau termasuk salah seorang perempuan yang punya keistimewaan di mata Nabi SAW. Kenapa? Karena pertama di antaranya beliau memiliki paras wajah yang cukup cantik, sampai Aisyah pernah cemburu karena kecantikan beliau. Yang kedua, beliau adalah salah seorang wanita atau salah seorang istri yang ketika Nabi melakukan kunjungan ke istri-istri yang lain, beliau adalah istri yang paling pertama dikunjungi. Kita pernah menyampaikan dulu kalau tidak salah, habis asar tiap harinya Rasul itu punya kebiasaan berkunjung ke semua istri-istrinya, sekedar mengatakan hello, selamat pagi atau assalamualaikum gitu, gimana kabar anda pagi ini gitu, atau sore ini. Itu begitu setiap hari. Dan istri yang pertama adalah Ummu Salamah yang dikunjunginya. Istri yang terakhir adalah dia perempuan yang di malam itu Nabi tinggal bersamanya atau nginap di rumahnya. Itu kebiasaan Nabi SAW. Jadi walaupun istrinya banyak gitu ya, tetap setiap hari dikunjungi, ditanya bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya gitu. Jadi kalau kemudian kita punya satu istri tiap hari ketemu tapi nggak pernah nanya, wah keterlaluan. Keterlaluan gitu. Rasul aja yang istrinya lebih dari 4 tetap menyempatkan diri untuk bertanya, menyempatkan diri untuk bercanda, menyempatkan diri untuk kemudian say hello gitulah mungkin bahasa kitanya. Maka kita sangat keterlaluan kalau kemudian baru satu istri udah sombongnya kayak nggak mau ditanya gitu. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ummu Salamah. Nah, hadis yang terkait dengan permintaan Nabi tadi agar diberikan ilmu adalah kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul, Rasul itu ketika datang waktu pagi atau ketika beres salat subuh sering mengatakan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan saya yakin semuanya sudah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua rizki yang baik, yang ketiga amalan yang diterima. Kata para ulama, ada hal yang menarik. Kenapa Nabi SAW meminta 3 hal ini di pagi harinya? Sebelum beraktivitas apapun ini yang diminta, bukan yang lain. Ternyata kata para ulama, karena kebahagiaan seorang manusia, terutama seorang mukmin, terletak di 3 hal ini. Terletak di 3 hal ini. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa menjadi kebahagiaan seorang mukmin? Karena ketika ilmu yang dia miliki bermanfaat, akan menyebabkan 2 hal ini. Rezeki yang baik dan amalnya diterima. Bisa dipahami Pak ya? Bagaimana maksudnya ketika seseorang bekerja, berusaha, bekerja, dapat upah dan segala macam, kalau disertai dengan ilmu yang bermanfaat, pasti dia akan berhati-hati untuk menghindari mana yang syubhat, mana yang haram, mana yang bukan hak dia. Kalau dia punya ilmunya, tapi ketika enggak, akan dilabrak. Akan terus dilabrak, yang penting semuanya terpenuhi, yang penting didapatkan, ya udah. Akhirnya akan celaka akhirnya. Contoh sederhana lah, ya rahimakumullah. Pentingnya ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita diberikan nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat berbagai macam hal. Ilmu yang bermanfaat bisa memberikan kemudian hal yang indah bagi kita. Apa yang kita lihat bisa berubah jadi dosa atau pahala. Dengan ilmu yang bermanfaat. Ya rahimakumullah. Maka kata para ulama, kenapa Rasul minta ilmu yang bermanfaat? Karena ini yang pertama, karena ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amal yang diterima merupakan unsur yang bisa menyebabkan seorang manusia mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.
Nah, poin yang kedua kata para ulama yang menarik dari hadis ini adalah ternyata Rasul menempatkan ilmu yang bermanfaat di urutan pertama. Sebelum rizki yang baik dan sebelum amal yang diterima. Kenapa demikian? Karena betul-betul tadi saya sampaikan sebelumnya, ilmu yang bermanfaat bisa menyebabkan seorang dapat rizki yang baik dan amalan yang diterima. Para ulama juga menambahkan, ikhwan fillah rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Rasul pernah mengatakan di sebuah hadisnya, is'alullaha ilman nafi'a, mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunganlah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindunglah kalian dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ternyata Rasul sendiri pun pernah berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin kita pernah mendengar sebuah doa yang Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kalau hafal ini bagus untuk dibiasakan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari apa? Pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbin la takhsha, dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah bisa kenyang, tidak punya sifat qanaah. Padahal hidup sudah mewah, tetap aja pengen terus, pengen nambah gitu. Pengen punya. Tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabulah, dan minta perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Rasul menempatkan ilmu yang tidak bermanfaat di posisi pertama dari perkara yang meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, hadis ini pun sama seperti hadis yang tadi. Ketika tadi ilmu bermanfaat bisa mengakibatkan kepada rizki yang baik dan amal yang diterima, maka ilmu yang tidak bermanfaat akan mengakibatkan kepada hati yang tidak pernah bisa khusyuk. Jadi kalau kita merasakan sholat gak pernah bisa khusyuk, bisa jadi ilmu kita tentang sholat bukan ilmu yang sebenarnya, bukan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang terkait dengan Al-Quran was sunnah, firman Allah dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga atau yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat bisa mengakibatkan selain hati yang tidak pernah bisa khusyuk, jiwa yang tidak pernah bisa kenyang. Lihat Fir'aun, bertambah ilmunya dan bertambah pengetahuannya, tapi sayang, karena pengetahuan yang dia miliki bukan ilmu yang bermanfaat, akhirnya bertambah kerakusannya gitu. Untuk ngadapin satu orang saja, ngadapin Musa saja gitu. Dan Nabi Harun itu sampai ngerahin berapa puluh pasukan. Untuk menghadapi dua orang ini aja, atau Musa aja sendiri gitu, itu sampai membunuh beberapa puluh anak. Saking khawatirnya gitu. Tidak ada rasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Malah dia mengatakan kepada masyarakatnya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan yang paling parah, ikhwanu fillah rahimakumullah, orang yang memiliki ilmu tidak bermanfaat akan mengakibatkan doanya tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau doa sudah tidak dikabulkan, maka udah, kita nggak punya senjata lagi. Karena Rasul pernah mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu senjatanya orang beriman. Ketika orang beriman doanya sudah tidak dikabulkan sama Allah, berarti senjatanya udah nggak ada gitu. Dan ini penyebabnya ilmu yang tidak bermanfaat. Kok bisa? Tentu bisa. Di dalam ilmu Allah, contohnya syarat dikabulkannya doa adalah berpakaian yang bersih atau terhindar dari hal-hal yang haram. Maka ketika seorang punya ilmu ini, ketika dia akan berdoa kepada Allah, dia akan memastikan terlebih dahulu, apakah pakaian yang digunakan haram? Ataukah makanan yang dia makan ada haramnya? Maka kalau ada, dia akan lebih muaspadai diri, dia akan lebih memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika tidak, dia akan maksimalkan dalam beribadah kepada Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke yang poin tadi. Dari hadis yang tadi dari Ummu Salamah ini kita bisa mengambil kesimpulan di antaranya ilmu terbagi dua, ada ilmu bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Itu di antaranya tadi perkataan Allah dan Rasulnya. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan sebuah syarat. Ilmu yang bermanfaat atau ilmu dikatakan bermanfaat kalau memiliki dua hal, dua syarat. Syarat yang pertama, ilmu itu berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kita kenal dengan istilah akidah atau tauhid. Ini syarat yang pertamanya. Syarat yang kedua, ilmu dikatakan bermanfaat ketika ilmu tersebut bisa mendekatkan seorang hamba untuk makin bertakwa kepada Allah. Untuk makin bertakwa kepada Allah. Secara umum semuanya bisa. Secara umum semuanya bisa. Seperti tadi kita katakan ada orang yang masuk Islam gara-gara dia mempelajari ilmu kedokteran. Kayak tadi hadis yang kemudian berkenaan dengan lalat. Dulu ada sebuah sebuah kayak semacam seminar gitu. Lalu kemudian ada yang muslim, ada yang non-muslim. Yang non-muslim lalu menceritakan tentang hasil penelitiannya kalau di lalat itu ada racunnya, di sayap satu ada obatnya. Dia menceritakan dengan sangat luar biasa, seolah-olah ini penemuan dia gitu yang luar biasa. Tapi tiba-tiba yang muslim mengatakan, Nabi kami sudah menceritakan hal itu sebelumnya. Dan sudah lama sekali. Ketika dia tanya, beneran? Iya benar, mana buktinya? Ini hadisnya. Pas dia lihat hadisnya, dia masuk Islam gara-gara itu. Dia masuk Islam gara-gara mengetahui dan kemudian dikuatkan dengan dalil. Tetapi kata para ulama yang lebih yang lebih mengena atau lebih bisa difahami yang disebut dengan ilmu bermanfaat yang berkaitan dengan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan masalah ibadah. Baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Atau contoh akhlak gitu. Kayak semacam ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, ilmu tentang bagaimana bermuamalah dengan manusia, ilmu tentang bagaimana cara bermuamalah dengan istri, bergaul dengan anak-anak, ilmu tentang hal-hal yang bisa mendatangkan pahala bagi kita. Termasuk ilmu berkenaan dengan masalah doa-doa. Masuk WC doanya apa, keluar WC doanya apa gitu. Ini ilmu seperti yang sangat yang akan memberikan manfaat bagi kita, dan kita termasuk di sini atau berkumpulnya kita di tempat ini bagian dari itu. Jadi kalau kemudian kita merasa kumpulnya kita karena merupakan ini adalah undangan dari kewajiban sebagai seorang karyawan, tolong itu dihilangkan gitu. Kenapa? Karena sekali lagi ini kebutuhan kita untuk apa? Untuk memaksimalkan atau untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau penghambaan kita kepada Allah tanpa ilmu yang bermanfaat akan repot. Akan susah jadinya. Kita pernah menyampaikan dulu ada seorang sahabat yang sakit dikunjungi kemudian oleh Nabi SAW. Ketika dikunjungi Rasul mengatakan kepadanya, "Ala tad'ullah, ente enggak berdoa sama Allah?" Kenapa? Karena Rasul melihat penyakitnya agak sedikit parah. Dan kalau dia orang mukmin yang luar biasa mukminnya kepada Allah, tidak mungkin punya penyakit seperti itu. Dia mengatakan, "Rasul, aku berdoa kepada Allah, tapi sepertinya Allah tidak mengabulkan doaku." Apa doanya kata Nabi? Dia mengatakan, "Allahumma in kunta mu'adziban bi fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya." Ya Allah, kalau seandainya engkau sudah takdirkan aku disiksa di akhirat, gak usahlah sekarang aja, segerakan di dunia. Itu doanya. Dia ingin agar siksaan yang udah Allah tentukan di akhirat ditarik ke dunia. Jadi biar dia di dunia disiksa gitu, di akhirat selamat. Itu doanya. Dan kalau kita melihat secara logika kita, kayaknya benar nih doa gitu, bagus. Tapi Rasul mengatakan, innaka lan tutiq. Demi Allah, kamu gak akan sanggup menahan itu. Sampai Rasul mengatakan, mau gak ku ajari yang lebih baik daripada itu? Apa kata dia? Rasul mengatakan, kul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diajari, dihafalkan, diulang-ulang, dibaca terus sampai seminggu kemudian sembuh.
terkait doa saja ikhwanu fillah rahimakumullah, ternyata orang bisa salah. Doa saja gitu. Padahal kita mungkin benar nih doanya gitu. Padahal mungkin benar gitu. Tapi ternyata di hadapan Allah belum tentu. Makanya hati-hati. Tidak ada masalah doa dengan bahasa Indonesia, tapi ketika ada doa yang kemudian kita inginkan dan sudah pernah Rasul contohkan, maka dengan bahasa Arab lebih baik, lebih utama, lebih luar biasa. Dan ini perlu juga kita pelajari. Jangan cuma sekedar menghafal lagu-lagu lewat handphone, lewat earphone gitu, tapi tolong doa pun dihafal. Terutama bagi yang sudah menikah nih, doa ketika berhubungan antara suami istri. Ini penting loh. Kenapa penting? Karena Rasul pernah mengatakan, ketika ada suami istri berhubungan dan membaca doa sebelumnya, kalau Allah takdirkan hamil, maka anaknya tidak akan diganggu setan selama-lamanya. Maka kata para ulama, bisa jadi munculnya anak-anak nakal itu mungkin gitu orang tuanya lupa baca doa. Bisa jadi gara-gara itu gitu. Karena Rasul mengatakan kalau ada dua pasangan lalu berdoa itu gitu, maka jaminannya anaknya kalau kemudian lahir tidak akan diganggu setan. Dan selama-lamanya kata Nabi SAW. Jadi ada jaminan soleh gitulah. Apalagi kalau kemudian ditarbiyah, dididik dengan pendidikan yang luar biasa. Jadi jangan anggap sepele gitu terkait masalah doa. Tapi ini hal-hal yang sangat urgen. Termasuk Rasul pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, tutuplah oleh kalian ini Pak, kalau malam itu ya, kita ada gelas atau apa, tutup dengan apa gitu, walaupun cuma dengan sekedar pulpen atau apa gitu. Minimal begini. Sampai Rasul pernah mengatakan ada di satu malam itu setiap tahunnya, satu malam di mana penyakit bakal turun dan semua tempat terbuka bakal terkena penyakit itu. Atau ketika Nabi mengatakan kalau tutup pintu baca bismillah. Kenapa? Karena setan tidak bisa masuk ke rumah yang tutup pintunya pakai bismillah. Ketika makan baca bismillah, setan nggak bisa ikut gabung dengan bacaan bismillah. Jadi kadang hal yang kita anggap sepele tetapi bisa berdampak sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Maka jangan menyepelekan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi dengan kebaikan itu banyak kemanfaatan yang kita dapatkan. Dan juga jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti kasus seorang perempuan pezina yang masuk surga kata Nabi SAW gara-gara ngasih minum seekor anjing. Gara-gara ngasih minum seekor anjing, bukan karena qiyamul lailnya, bukan karena infaknya 2 juta 2 miliar, bukan, tapi karena ngasih minum seekor anjing. Maka begitu pula kita kalau melihat mungkin sampah di luar kemudian masukin ke tong sampah, itu bisa jadi amalan yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya ulangi, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi dengan kebaikan itu Allah memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan itulah yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali cukup sampai di sini. Bukan tauzih mungkin ya. Ini tawasobil haqi wa tawasobi sobainana sajalah. Karena pembahasan yang tinggi sering didengar. Sekedar mengingat dan mengulang-ulang apa yang sudah kita pernah ungkapkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan diri saya dan ikhwah semua untuk sama-sama bertakwa kepada Allah, karena hanya orang-orang bertakwa lah yang bakal mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.